Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Atyatul Mawadah dan saya adalah guru produktif untuk program keahlian produksi dan siaran program televisi SMK Negeri 4 Jember. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Fawaz. Saya siap pendukung Ibu Atyatul Mawadah pada hari Senin 12 Juni 2023 dalam kegiatan video uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 10 PSPT? Siang hari ini sehat? Sekarang kita ada di mata pelajaran komunikasi massa. Nah, sebelum kita belajar nih mengenai bentuk-bentuk komunikasi seperti yang minggu kemarin saya janjikan, yuk biar lebih semangat kita bacain yel-yel PSPT. Oke. Kalau saya bilang salam PSPT, berarti P produktif, S solutif, P pasti inovatif, T terus kreatif. Oke. Salam PSPT, P produktif, S solutif, P pasti inovatif, T terus kreatif. Oke, tepuk tangan buat kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai pada siang hari ini, silakan Ahmad Haikal Fawaz, Ketua Kelas, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada ketua kelas karena sudah berkenan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kalian, yuk semuanya berdiri untuk menyanyi salah satu lagu nasional. Yuk berdiri yuk. Semuanya berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
lupakan, tak hilang dari kalbu. Ada Terima kasih ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Ya. Hadir. Aminatus Soleha, Hadir. Aisyah, Hadir. Putri Aziza, Hadir. Hadir. Bonaventura, Hadir. Ahmad Haikal, Hadir. Alivia, Hadir. Lulu Atul, Hadir. Larasati, Hadir. Pradita, Hadir. Anisatul, Maya Arina. Nana, untuk hari ini udah siap kalian menerima materi bentuk-bentuk komunikasi? siap. Udah bawa HP? Udah. Bawa buku? Bawa. Koneksi sama wifi sekolah? Sudah. Oke, berarti kalian sudah siap ya. Nah, Siap. untuk belajar bentuk-bentuk komunikasi hari ini, selanjutnya saya ingin memberikan kalian sebuah motivasi melalui video pendek berikut ini. Silakan diputarkan. Sukses tidak datang pada orang yang malas. Silakan disimak. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Semoga kalian termotivasi ya dengan video barusan untuk tidak pernah menunda pekerjaan atau meremehkan tugas-tugas kecil yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Oke, untuk selanjutnya setelah kita menonton video motivasi tadi, saya pengen tahu nih, kalian kan nggak boleh lupa sama hal-hal kecil. Untuk materi minggu kemarin, kalian masih ingat? Oke, ingat, pintar. Kalau kemarin kita belajar mengenai pengertian komunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Anak-anak, untuk selanjutnya saya akan putarkan sebuah video dari YouTube mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Silahkan kalian amati, pahami, dan juga silahkan kalian cerna dengan baik. Kenapa? Karena nanti kalian akan saya bagi menjadi kelompok kecil di kelas ini untuk membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi, di mana bentuk-bentuk komunikasi itu ada 5. Yang pertama adalah komunikasi interpribadi, antar pribadi, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Silakan di play. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses penyampaian sedang melakukan percakapan atau dialog ataupun wawancara. Komunikasi interpersonal ini juga sangat potensial ketika bekerja semua mau mempengaruhi atau membujuk orang lain.
Nah, gorgeous, komunikasi interpersonal ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pastinya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berada di kelas. Misalnya, ketika proses belajar mengajar, guru menyampaikan pesan kepada muridnya ataupun dosen menyampaikan pesan kepada mahasiswanya. Nah, gorgeous, pada bentuk atau untuk halayak banyak. Bentuk komunikasi yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Bawahan kepada atasannya ataupun karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Bahkan bisa juga dilakukan antara satu organisasi sehingga kita akan membahasnya lebih dalam di episode selanjutnya. Bentuk komunikasi yang kelima yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan kepada halayak yang heterogen. Tapi dalam komunikasi massa kita tidak bisa mendapatkan feedback secara langsung. Contoh dari komunikasi massa yaitu ketika gorgeous untuk gorgeous semua untuk like, comment, subscribe, and share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, see you next episode. Bye-bye. Oke. Nah, itu ya adalah video pembelajaran mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Nah, untuk selanjutnya saya sudah menampilkan slide PowerPoint mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Ya. Yang hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama memahami bentuk-bentuk komunikasi. Yang kedua ialah mengolah bentuk-bentuk komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah, nah di sini ada indikator pencapaian kompetensi, di mana kalian setelah melakukan pembelajaran siang hari ini kalian bisa menguraikan dari komunikasi intrapribadi, yang antar pribadi, yang kelompok, massa, dan organisasi, sekaligus bisa menyimpulkan, mengembangkan, dan menerapkan komunikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk slide selanjutnya, nah mengenai tujuan pembelajaran, tujuan pemgrafis, dan juga diskusi, kalian bisa menguraikan, menyimpulkan, mengembangkan, dan menerapkan komunikasi yang intrapribadi, antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi kelompok. Untuk selanjutnya, nah apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini ada 5. Apa aja, Bonaventura, yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, Komunikasi organisasi. yang kelima, Komunikasi massa. Oke, pintar. Nah, untuk yang selanjutnya. Untuk selanjutnya saya pengen tahu nih wawasan kalian setelah menyimak video tadi. Silakan Rasya. Apa yang Rasya pahami dari video tadi mengenai komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan, informasi, mengolah, dan menyimpan. Komunikasi antar pribadi itu adalah proses penukaran pesan dari dua orang. Mungkin saya minta untuk Putri Aziza Rahmadini. Tadi sudah kita pahami bersama mengenai komunikasi antar pribadi. Coba diberi contoh, seperti apa sih contohnya komunikasi antar pribadi? Contohnya komunikasi antar pribadi itu kayak misal saya curhat dengan teman saya, itu termasuk juga di komunikasi antar pribadi. Oke, tepuk tangan buat Putri Aziza. Untuk komunikasi antar pribadi tadi dilakukan oleh 2 orang. Kalau yang intra pribadi tadi 1 orang. Nah, kalau komunikasi kelompok itu adalah yang dilakukan oleh 3 atau 4 orang, yang lebih ya, bisa lebih. Contohnya seperti apa? Silakan Lulu Atul. Contohnya komunikasi kelompok. Untuk contoh komunikasi kelompok, Misalkan kayak guru ngajar di kelas ya. Terus misalkan diskusi kelompok ya. Atau sedang rapat di kelas gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Lulu Atul. Selanjutnya ya komunikasi organisasi. Coba apa yang Pradita pahami mengenai komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi itu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Oke, cerdas sekali. Selanjutnya Larasati, mengenai contohnya Laras, komunikasi organisasi seperti apa? contohnya komunikasi organisasi itu seperti organisasi OSIS, misalkan rapat seperti itu, Bu. Oke, cerdas sekali.
komunikasi massa, di mana komunikasi massa itu adalah penyampaian pesan dari seorang komunikan kepada komunikator kepada komunikan melalui media massa. Silakan Bari, contohnya komunikasi massa seperti apa? Jadi kayak wartawan sama reporter di media TV itu, sama kayak host yang di suatu acara gitu. Oke, pintar sekali pertanyaan Bari. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagi kelas 10 PSPT pada siang hari ini menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Haikal, Bari, Naven, dan Rasya. Kelompok 2 Dini, Aisyah, Aminatus, dan Eki. Kelompok 3 ada Laras, Lulu, Alivia, dan Farah. Untuk kelompok 4 ada Fradita, Anissa, Emilia, dan Maya. Silakan kalian duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat infografis mengenai komunikasi sesuai dengan yang ditujukan pada kelompok masing-masing. Di mana kelompok 1 itu mengenai komunikasi yang paling awal, intrapribadi ya, dan antar pribadi. Kelompok 2 mengenai komunikasi kelompok 3 mengenai komunikasi organisasi, kelompok 4 mengenai komunikasi massa. Silakan HP-nya, gadgetnya, tab-nya dikeluarkan semuanya masing-masing untuk menggarap infografis bentuk-bentuk komunikasi pada siang hari ini. Oke anak-anak, untuk selanjutnya infografis tersebut bisa dikirimkan atau dikumpulkan melalui WhatsApp ya di nomor saya. Nah, sebelum kita presentasi nih untuk infografis yang sudah dikumpulkan, kita mencocokkan bentuk komunikasi dulu di gambar yang sudah saya tempel di tembok kelas ini. Untuk yang pertama silakan Rasya. Rasya pilih mana? Oke, bentuk ke komunikasi massa. Silakan duduk. Oke, anak-anak, ini yang paling atas gambar reporter, Rasya pilih. Tepuk tangan buat Rasya. Untuk selanjutnya oke. Ini gambar komunikasi antar pribadi katanya Eki. Betul apa salah? Betul. Tangan buat Eki. Untuk selanjutnya Larasati. Larasati, betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat Larasati. Kan Fradita.
Ini ada orang berdoa, termasuk komunikasi intra pribadi katanya Fradita. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat Fradita. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang rapat, termasuk komunikasi kelompok. Oke anak-anak, gimana untuk tugas infografisnya? Ini sudah 30 menit berlalu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah dikirimkan di WA saya? Sudah siap presentasi ya? Tapi sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Yuk berdiri semuanya, yuk berdiri yuk. Kita menari dulu biar gak capek. Yuk berdiri yuk buat ice breaking yuk. Ayo Tim. Tangannya kecil. Ayo ada yang yuk mundur. Yang lain langsung mundur. Kita makan sayur. Makannya daging. Kalau mengawal. Yang lain langsung mundur. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Itu namanya. Ayo putar. T-Rex, T-Rex, T-Rex hidup di zaman purba. Dia termasuk Ikut basah. binatang kaki suaranya menggema. Lehernya panjang setinggi awan. Kalau mengangguk pohon langsung ambruk. Sukanya sayur dan Bronto, Bronto. terus namanya Bronto, Bronto, terus binatang herbivora. Dia termasuk binatang zaman purba. Dengan segala adanya kerapan. Subscribe di Dino, Dino, hidup di zaman sayur. Makannya daging. Kalau mengaum yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidup di zaman purba. Dia Duduk. Gimana? Sudah fresh lagi? Sudah semangat lagi? Oke, kita lanjut ya. Setelah kita menari Dino tadi, selanjutnya adalah presentasi untuk masing-masing kelompok. Yuk, yang presentasi yang pertama dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang infografis komunikasi antar pribadi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Fawas. Dan saya Barik Lanang Iboriono. Dan saya Rasya. Dan saya Bonaventura Aska Nugraha. Di sini kita akan mempresentasikan tentang infografis komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria tersebut, melibatkan perilaku verbal dan non-verbal seperti curhat, cerita, berbagi, dan bertanya. Bersifat saling persuasif. Adanya umpan balik pribadi. Di antara dua orang terjadi hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. Baik, sekian presentasi dari kami tentang komunikasi antar pribadi. Ada yang mau? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan nanya sama kelompok 1. Saya Bu. Oke, Aisyah silakan. Contoh interaksi antar pribadi selain curhat apa? Oke. Oke, pertanyaan dari Aisyah tadi adalah selain dari komunikasi antar pribadi, selain curhat, itu ada misalnya ada wawancara, lalu juga ada berbagi dengan seseorang yang mungkin di jalan, dan juga bertanya. Terus juga contoh lainnya itu kasir mungkin waktu belanja, itu kan komunikasi antar pribadi dengan kasir seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah maju presentasi dengan baik. Namun,
Ada catatan nih dari saya untuk kelompok 1 yang saya harapkan diperbaiki di kelompok 2, 3, 4 untuk presentasi setelah ini ya. Untuk yang pertama, infografisnya itu sudah bagus, cuma masih banyak ruang kosong ya. Masih ada kata-kata yang salah ya, kayak ada huruf A, I yang hilang, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus sempurna, tertata, kata-katanya harus bisa dibaca. Terus yang selanjutnya, presentasinya itu kurang kompak. Kenapa? Karena masih ada yang belepotan, ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya rendah. Kalau bisa tuh harus sama rata gitu ya. Jadi dalam kelompok harus saling membantu. Kalau yang satu paham materi ini, yang kedua belum paham, itu diajari temannya atau saling membantu gimana biar kerja sama kelompok itu bagus dan baik di depan. Kayak gitu ya. Untuk selebihnya sangat bagus sekali. Kekurangannya itu aja ya. Tepuk tangan lagi dong buat kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2. Oke, untuk penutupan pada siang hari ini saya pengen nanya nih. Yang pertama adalah hari ini kita udah belajar apa aja nih? Saya Bu. Iya, Pak Minatus. Bentuk-bentuk komunikasi. Ya, pinter. Untuk bentuk-bentuk komunikasi coba sebutin 2 aja. Barik, ayo Barik. Ada organisasi sama masa. Masa. Ada apa lagi Rasya? Kelompok. Ada kelompok dan antar pribadi. Ayo dibantu temennya Napen. Ada apa lagi Napen? Antar pribadi. Oke, untuk selanjutnya saya coba mau tanya sama Putri Azizah mengenai kesannya selama pembelajaran bentuk komunikasi pada siang hari ini. Kesan-kesan saya selama pembelajaran tentang komunikasi ini ya sangat senang Bu, soalnya saya dapat mengetahui bentuk-bentuk dari komunikasi dan ternyata itu sangat banyak ya. Oke, tepuk tangan buat Putri Azizah. Oke, terima kasih anak-anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tadi presentasi dengan sangat bagus sekali. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan menerapkan bentuk-bentuk komunikasi. Jadi kita akan praktek langsung bagaimana sih menerapkan komunikasi kelompok, organisasi, intrapribadi dan antar pribadi dalam sebuah reka adegan ulang. Ya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau menyimpulkan kira-kira seluruh kesimpulan dalam pembelajaran siang hari ini? Yuk, yang mau menyimpulkan angkat tangan. Saya Bu. Silakan Haikal. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah menerangkan macam-macam bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi organisasi, lalu juga ada komunikasi massa, ada komunikasi intra-pribadi, antar pribadi, dan juga organisasi kelompok. Oke, tepuk tangan buat Haikal. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, silakan tabnya dikumpulkan dulu ke depan. Oke, terima kasih Rasya. Terima kasih Aminatus. Terima kasih Larasati. Terima kasih Pradita. Baik anak-anak, silakan duduk ya. Oke, saya kira cukup ya pembelajaran pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.